Teman-teman udah pada lihat kan ya share screen-nya? Oke. Nah, di sini kita gambar bareng yuk, workshop gambar bareng yuk bersama saya Reti Rahma atau akun saya yang lain yang khusus di bidang desain Islami itu Umur Rahma. Nanti saya juga bakal ngebedain mana sih gambaran Reti Rahma dan mana gambaran Umur Rahma, makanya kenapa saya bawa dua nama tersebut di workshop kali ini. Saya sendiri mungkin untuk yang belum kenal, saya itu Resti. Kebetulan domisili di Jerman sekarang. Saya bukan anak desain, tapi hanya si hobi gambar, yang kerjanya gambar terus. Ini kebetulan ada mama saya hadir ya. Jadi mama saya tahu seberapa saya suka gambar dari kecil, walaupun dari dulu tuh dilarang-larang untuk gambar, tapi tetap aja karena hobi tetap dilakuin gitu ya. Nah, ketika kita punya ide, terus ada niat, pasti jadi tuh sebuah karya. Di sini saya mau ngasih quote, kalau kita itu nggak perlu malu untuk belajar karena dari siapapun kita bisa ambil pelajaran. Saya ingat ketika saya dulu itu mulai menggambar itu ketika SMP, di mana teman saya kerjanya bikin komik gitu ya. Terus saya pengen ikutan bikin komik, terus akhirnya saya kerjanya nempelin, terus nanyain gimana sih cara gambar gitu. Nah, ini bener banget teman-teman yang lain kerjanya nanyain saya gimana sih gambar, ya akhirnya bisa diajarin gitu kan ya ke teman-teman yang lain, dan nanti teman-teman juga bisa ngajarin ke anak-anaknya atau ke teman-teman yang lainnya gitu kalau udah bisa. Ya, kemudian yang penting pertama sebelum kita gambar itu sebenarnya kita harus tahu tujuan kita gambar tuh ngapain gitu. Kalau saya pribadi tujuan saya yaitu pertama dakwah gitu ya. Saya pengen dari gambar saya itu bisa menggugah hati orang-orang untuk mendekat ke Islam gitu. Kebetulan agama saya Islam. Mungkin kalau untuk teman-teman yang lain beragama lain mungkin bisa menjadikan gambarnya itu menjadi dakwah untuk agamanya gitu. Terus juga menghasilkan uang gitu. Dulu ketika SMP, SMA saya juga kerjanya jualan gambar ibaratnya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Mungkin mama saya nggak tahu, tapi sebenarnya saya ngelakuin itu semua. Terus habis itu ada yang hobi aja, tujuannya ya udah hobi aja gitu, ngabisin waktu luang. Atau teman-teman di sini kira-kira suka gambar itu atau pengen gambar tuh tujuannya apa? Ada yang mau share? Ya, ada yang mau ngomong? Atau di chat juga boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tujuan gambar karena pengen belajar, karena dari dulu suka sih sebenarnya gambar tapi jiplak doang. Jadi saya tuh suka baca komik. Terus saya jiplak tapi nggak pernah yang namanya bisa gambar pakai imajinasi sendiri gitu. Jadi kayak pengen tahu aja gitu. Nah, ini bagus banget Laila. Saya juga dulu gitu, karena teman saya kerjanya bikin komik kan, saya nggak bisa bikin komik, akhirnya saya ngikutin teman saya. Terus akhirnya lama-lama berkembang gitu. Nah, ini udah step yang bagus banget gitu ya. Laila udah tahu tujuannya dan sekarang tinggal dikembangin aja gitu tujuannya tersebut. Ya, kemudian kadang teman-teman yang udah pengen gitu ya, udah tahu tujuannya tapi nggak tahu mau mulai dari mana gitu kan ya. Nah, di sini yang penting kedua itu saya bisa bilang get inspired. Kalau kita tuh harus terus membuat imajinasi kita gitu. Tadi misalnya Laila bilang kita kerjanya ngejiplak aja gitu. Terus gimana dong kita bisa punya inspirasi sendiri? Nah, biasanya saya sebelum gambar itu saya suka cari-cari inspirasi gitu. Nyari inspirasinya di mana? Bisa buka Pinterest, mungkin teman-teman kenal ya namanya Pinterest. Kemudian bisa coba sosial media yang lainnya seperti Instagram, follow Instagram orang-orang yang bisa gambar dan akun-akun gambar gitu. Kemudian bisa nonton YouTube gitu atau googling aja.
Nah, setelah dapat inspirasi, baru deh nanti kalian biasanya mulai imajinasi itu berkembang sendiri gitu. Nah, mulai dari situ Laila atau teman-teman yang lain, kita bisa menambah imajinasi kita dan akhirnya kita punya ibaratnya gambar sendiri atau style sendiri. Nah, terus maaf, yang penting ketiga yaitu terus gambar dan gambar terus. Maksudnya terus gambar tuh langsung aja gambar dan terus-terusan gambar gitu ya. Karena ketika kita terus-terusan gambar itu tuh senantiasa kita tuh meningkatkan daya gambar kita. Tapi banyak orang yang bilang kalau nggak bisa gambar gitu, ngerasa nggak bisa gambar. Siapa bilang? Semua orang itu bisa gambar. Cuma kadang kita ngebandinginnya sama Instagram atau tukang gambar yang jago gitu. Akhirnya jadi ngerasa nggak jago gambar. Padahal bisa gambar. Jadi kita tinggal sejago-jagonya kita aja ya mengembangkan. Kemudian gunanya gambar terus itu ngelatih goresan tangan yang pasti. Karena saya ingat ketika SMA, ini mungkin ada teman SMA saya kenal namanya Inta. Dayinta itu dulu kerjanya suka gambar. Nah, saya tahu dia suka gambar, akhirnya saya tanyain terus, gimana sih gambar gitu. Akhirnya PR pertama saya dari Inta itu, teman SMA saya, yaitu bikin pohon dengan daun yang lengkap. Jadi nggak bulat gitu ya. Biasanya kita bikin pohon kasih batang, kasih daunnya bulat-bulat. Nah, teman saya ini bilang daunnya dibuat satu per satu. Jadi kita bayangin ya, kalau kita bikin pohon itu harus dibuat satu-satu. Nah, terus saya nanya, kenapa sih? Soalnya biar goresan tangan kita tuh semakin lembut gitu untuk menggambar. Karena ketika kita nggak biasa gambar, jadinya kita jadi jelek gitu gambar ya, garisnya tuh jelek, nggak lembut. Nah, makanya harus terus gambar. Di sini juga melatih intuisi, karena biasanya dengan sering gambar kita tuh intuisinya jadi makin bagus gitu. Oh, ini kayaknya kurang pas, ini kayaknya cocoknya kayak gini, kayak gitu. Itu membuat intuisi kita makin berkembang. Kemudian itu juga bisa naikin mood, karena ketika kita gambar terus biasanya moodnya jadi naik gitu. Tapi juga kadang suka turun karena bosen gitu ya. Kalau misalnya lagi kayak di art block gitu, jadi misalnya kayak nggak bisa gambar gitu, biasanya jadi bosen, tapi nggak apa-apa, terusin aja gambar, nanti lama-lama naik lagi moodnya, dan kemudian tahu style yang disuka. Kemudian ada quotes dari Ralph Waldo Emerson, di mana every artist was first an amateur. Jadi kita itu, maksudnya setiap artis itu pasti pertamanya seorang amatiran. Gitu. Jadi jangan langsung ngerasa kita langsung jago, itu nggak mungkin. Pasti mereka jatuh bangun dulu sebelum jadi artis terkenal atau artis yang jago ibaratnya. Nah, kemudian kita harus tahu style kita seperti apa gitu ya. Style itu banyak. Di sini saya gambarin, bisa dilihat kan ya, stylenya tuh ada yang model Disney, mungkin tahu Disney, Powerpuff, terus di sini ada Ghibli, kalau yang tahu Ghibli, Pokemon, dan yang lain-lain gitu. Nah, kita harus cari style gambar kita masing-masing. Nah, di sini saya gambarin style gambar saya di 2 akun berbeda, yaitu satu akun Reti Rahma dan satunya akun Umu Rahma. Di akun Reti Rahma itu cenderung stylenya tegas, memiliki outer line yang jelas, dan seringnya menggunakan pen dan spidol. Ya, jadi kelihatan gambarnya jelas gitu. Sedangkan di akun Umu Rahma, dia gambarnya lebih lembut, tidak memiliki outer line, dan pennya itu cenderung chalky atau kapur gitu, seperti kapur. Nah, jadi nanti teman-teman bisa define style kalian masing-masing gitu ya. Kemudian di sini saya tulis everybody is unique with their own style. Jadi boleh kita nyontek dulu boleh, kemudian kita coba cari tahu style kita itu seperti apa gitu, supaya lebih asli gitu ya, lebih orisinil. Nah, langsung kita ke gambarnya aja daripada banyak ngomong. Tapi ternyata sebelum gambar kita harus persiapan dulu. Tahu apa yang digambar, kita tahu inspirasinya,
tahu alat yang mau dipakai, kemudian tahu cara gambarnya. Nah, di sini saya ngasih beberapa apps atau program gambar gitu ya, yang bisa dipakai di smartphone, tablet, juga di PC. Kalau di PC, saya sarankan menggunakan Medibank PC gitu ya. Kemudian untuk yang di tab, hari ini saya menggunakan Procreate. Tapi untuk yang lain boleh pakai Autodesk juga boleh, ini gratis Autodesk, atau pakai 53 juga boleh. Untuk yang di smartphone bisa coba pakai Autodesk atau Medibank. Jadi terserah nanti kalian sukanya yang mana. Jadi bisa dipakai ya, di download masing-masing. Kemudian jangan lupa kita butuh alat gambarnya kan. Nah, kalau misalnya Anda punya smartphone, HP, dan yang lain-lain, gunakan masing-masing. Nah, kalau saya sendiri biasanya saya menggunakan pen tablet gambar. Kalau saya pakai di PC ya, saya pakai pen tablet gambar dari Wacom Intuos Drawing CTH 490. Sedangkan kalau yang biasa saya pakai itu tablet dan stylus dari Apple iPad Pro 2017 10.5 inch, sama pensilnya itu pakai Apple Pencil generasi pertama. Dan yang paling penting kalau nggak punya apa-apa itu tangan udah paling bagus. Jadi emang ciptaan Allah paling bagus ya. Karena kalau nggak punya yang paling penting ini mungkin agak sulit untuk mencoba menggambar, tapi alhamdulillah kita semua punya, jadi pasti bisa gambar. Nah, kemudian kita harus tahu kita harus tahu tools yang kita punya. Kita nanti bakal ngebuka dimensi ya, nanti ke teman-teman kalau yang udah punya app-nya nanti bakal ditanyain kamu mau dimensinya berapa. Nanti kita pakai 4000 kali 4000 pixel dengan dot per inch-nya itu 300. Nanti pen atau brush-nya bisa dicari-cari. Ini saya pakai pen dan brush kesukaan saya tulis di sini. Kemudian nanti ada namanya layer, di mana layer itu seperti kertas, nanti bakal ditumpuk-tumpuk gitu ya, itu namanya layer. Nanti ada juga namanya opacity. Opacity itu seperti tingkat transparansi. Nanti juga ada color palette. Ini penting banget karena ngebuat warna jadi hidup, dan kita bisa import tools gitu. Ya. Nah, sekarang kita coba gambar aja seperti ini contohnya ya. Kita langsung gambar. Kita ngebuat orang yang lagi say hello. Nah, nanti kita coba gambar sesuai diri kita gitu. Kalau misalnya kita pakai kerudung, pakein kerudung. Kalau misalnya nggak pakai kerudung, boleh rambut aja. Kalau cowok, kita jadiin cowok. Jadi sesuai dengan style masing-masing. Oke, saya langsung stop dulu. Saya pindah ke sini. Oke. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau kebingungan gitu ya, langsung bisa ditanyain ya. Oke, udah kelihatan kan ya share screen dari tab saya? Kelihatan. Oke. Di sini saya biasanya pakai Procreate yang app-nya bentuknya ini, yang kelihatan nggak ya di sini, di samping Netflix. Di samping tombol Netflix. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau pakai Autodesk, dia ada di samping icon zoom, itu boleh dipakai. Tapi saya hari ini pakai Procreate. Yang mana kalau di Procreate itu dia punya tampilan seperti ini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan buat aplikasi lain, boleh langsung ditanyain ya teman-teman semua. Ya, di Procreate di atas kanan ada tombol plus. Ya, bisa diklik tombol plusnya. Nah, kemudian nanti kita bakal dikasih saran halamannya. Kita mau halaman seperti apa? Karena saya biasanya ngepost itu untuk Instagram, saya biasanya pakai yang 4096 kali 4096 pixel. Tapi teman-teman kita bisa coba hari ini 4000 dikali 4000 pixel.
Dengan DPI kita ambil 300 DPI aja. Terus maaf ini dalam bahasa Jerman gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak ngerti bisa ditanyain juga. Erstellen itu artinya kita jadiin gitu ibaratnya, kita jadiin. Nah kemudian langsung jadi kita ke page yang putih. Untuk Medibank, untuk teman-teman yang pakai Medibank di HP atau di tablet bisa menggunakan, sebentar saya buka Medibank saya di HP. Itu di tombol yang sebentar. Ya, ada iklan kalau di Medibank dia karena aplikasi aplikasi gratis jadi ada iklannya biasanya. Iya. Nanti ada new canvas ya di Medibank itu. New canvas, dibuka new canvasnya, dibuat 4000 kali 4000 pixel dengan DPI 300. Untuk di PC juga bisa yang sama 4000 kali 4000 DPI-nya 300. Semuanya udah siap dengan papernya masing-masing. Kalau Autodesk? Kalau Autodesk juga sama. Sebentar saya bukain aja Autodesk. Jadi di Autodesk nanti bisa new sketch. Udah ada new sketch, Indah. Kemudian B atau apa ya, panjang kali lebarnya diganti 4000. Ya kemudian Custom ya? Iya custom ya. Sebenarnya boleh terserah Indah gitu ya. Kalau misalnya ini kan buat Instagram kotak gitu ya Indah. Kalau misalnya pengen A4 boleh A4, A5, dia biasanya punya settingan langsung otomatis gitu. Jadi nanti langsung di erstellen atau dibuat. Ya, oke. Saya kembali ke Procreate ya. Nah di Procreate biasanya kalau misalnya paper biasa itu kertas biasa, dia nggak ada apa-apanya, maksudnya nggak ada rasternya atau garis-garis kotak ya. Nanti bisa ke gambar yang bentuknya obeng, terus ke line one atau icon yang kedua, kemudian nanti boleh pencet Zeichenhilfe atau bantuan untuk menggambar, gitu ya. Dibuka dulu rasternya. Kalau di Autodesk biasanya Autodesk saya biasanya nggak pakai kotak langsung. Tapi nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa untuk menggambar di Autodesk tanpa kotak. Ini semua sama, cuma saya kebiasaan aja menggunakan bantuan gitu ya, pakai kotak supaya lebih rapi. Nah kemudian di layer yang pertama biasanya saya di sebelah kanan ada namanya layer di samping warna kalau di Procreate. Kalau di Medibank itu ada di samping gambar palette gitu ya, ada ada layer di situ, boleh dicari. Kalau di Autodesk di sebelah kanannya langsung ada gitu ya. Nanti di layer pertama itu biasanya saya bikin sketch. Nah, sketch itu saya biasanya pakai pulpen yang normal, tapi diameternya kecil. Ya. Kemudian untuk menggambar kepala, saya biasanya buat buletan. Ini kalau ada yang langsung pertanyaan boleh ditanyain aja ya. Saya buat buletan. Teman-teman bisa coba buat buletan. Pasti pertamanya sulit, apalagi kalau pakai tangan. Tapi insya Allah bisa. Kalau misalnya nggak punya pen di rumah, saya biasanya pakai pen homemade itu dari cotton bud. Cotton bud dikasih air. Cotton bud dikasih air, dibuat agak sedikit basah, kemudian itu biasanya bisa untuk jadi pulpen homemade. Kalau misalnya teman-teman yang nggak punya stylus ya. Nah setelah bulat, terus bikin garis lurus di tengahnya.
Nah, Procreate ini sebenarnya ngasih kemudahan untuk kita untuk membuat garis lebih mudah, jadi bulat lebih mudah, lurus lebih mudah. Kalau yang lain mungkin agak lebih sulit, tapi nggak apa-apa. Atau yang di kertas juga bisa ya, tetap ngikutin bulat sama garis. Setelah itu, oh ya kalau di tab saya bisa gerak-gerakin, karena saya biasanya kalau gambar nggak pernah lurus, pasti agak miring. Kemudian saya kasih garis horizontal di tengahnya seperti ini. Oke, ini masih pada layer yang sama ya teman-teman semua. Setelah itu kita kasih garis lagi di sebelah bawah. Tapi sebelah bawahnya itu ini berapa ya? Kayak sepertujuhnya dari bulatan ini atau seperenamnya. Jadi kita ambil garis di situ seperti yang dilihat. Udah. Nah, ini garis dasar muka. Wajah. Gitu ya. Nah, kemudian setelah udah ada di layer yang pertama itu sketch. Kalau misalnya kita ngelihat ke layernya lagi, di Procreate itu ada tulisannya N. Di sebelah kanan tanda centang di layer itu bisa diklik dan di situ nanti bisa opacity-nya diubah-ubah ya, decraft atau opacity atau transparency itu bisa diubah-ubah. Nah, di Medibank atau di Adobe Sketch, kalau di di Medibank itu di layer kemudian ada gambar ada gambar enggak langsung di situ decraft atau transparency, opacity nanti diganti gitu ya. Diganti sesuai kesukaan. Saya di sini ngambil 35 aja supaya masih tetap kelihatan tapi nggak begitu jelas. Kita bandingin ya. Kalau 100 dia jelas banget. Kalau sekitar 35 dia agak sedikit transparan gitu. Coba layer yang pertama dibuat transparan. Udah semua? Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kemudian kita buat layer yang kedua. Kalau untuk pensil nanti tinggal nanti tinggal dihapus aja ya yang pakai pensil. Ya. Di layer yang kedua kita kerjanya nyambung-nyambungin bikin muka sekarang. Ya. Nah, sekarang kita tahu ada titik ini, titik pertemuan ini dan ini. Ada 5 titik ya. Sekarang kita sambungkan titiknya satu sama lain. Gini. Kemudian seperti ini. Kemudian seperti ini. Dan seperti ini. Ya, sudah ada 5 titik. Sudah disambungkan? Sudah disambungkan semua. Kemudian setelah disambungkan, yang atas kepalanya kita tetap ngikutin garis yang bulat kita udah buat ya. Ya. Ini garis kepala. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa ngikutin ya teman-teman semua. Ya. Kemudian saya karena pakai jilbab, saya biasanya pakai jilbab yang pakai pad gitu ya. Jadi kita bisa buat sesuai bentuk kita gimana. Kita bikin layer baru, layer di atasnya. Karena biasanya kalau kita pakai jilbab, kita ngebayangin kita punya muka, kita tutupin pakai jilbab kan. Berarti jilbab itu ada di atas layer wajah gitu ya. Jadi langsung imajinasi ke realita gitu. Kalau yang punya rambut, otomatis rambut ada di atas kepala gitu kan ya. Jadi layer rambut otomatis ada di atas layer kepala. Kemudian saya buat ininya.
jilbabnya. Karena jilbab saya pakai pad, saya berarti harus agak lebih muncung gitu kan ya kalau pakai pad. Kalau yang nggak pakai pad bisa lebih bulat atau kesukaan lah. Pakai rambut juga boleh. Saya contohin yang rambut ya. Ini apa namanya, untuk teman-teman yang pakai rambut, saya bisa contohin pakai rambut. Misalnya rambutnya keriting, kita ambil cewek keriting. Ya, bisa sesuai dengan apa namanya kesukaannya masing-masing. Seperti itu bisa keriting. Atau misalnya cowok apa namanya rambutnya agak wavy. Terserah kita mau buatnya seperti apa. Tinggal ditaruh ke atas kepalanya. Saya cowok wavy. Atau mungkin cewek rambutnya lurus. Kalau cewek mungkin lebih banyak ya apa namanya yang bisa dibuat. Rambutnya lurus, pakai poni misal. Itu seperti itu bisa. Jadi tergantung kita style seperti apa. Kita kembali ke tadi ya, saya pakai jilbab. Ya. Kemudian saya ikutin tetap garis yang muka tadi. Saya ikutin garis muka tadi. Oh. Kalau misalnya salah hapus lagi gitu ya. Ini yang easy aja, jadi enggak saya hapus. Ya, setelah udah muka, saya ambil sedikit di atas kepala ya, sekitar, kalau di sini rasternya itu ada tiga raster di atasnya. Saya ambil untuk kepalanya dan ikutin di sampingnya. Gitu ya. Oke. Sampai sini seperti itu. Nah, tergantung kita apa namanya jilbabnya kayak apa. Ada yang jilbabnya ngikat gitu kan, ngikat ke leher, berarti kita harus buat ke leher. Tapi kalau misalnya yang nggak ke leher, nutupin dada, kita bisa buat pundaknya seperti ini. Kan ini dalamnya ada pundaknya. Ya. Oke. Sampai sini bisa diikuti ya. Nah, kemudian di atas layer jilbab kita buat layer baru, yaitu layer wajah. Karena wajah ibaratnya ada di atas dari muka gitu ya. Di atas maksudnya muka tuh yang mana sih? Yang ada mata, hidung, mulut, itu kita ambil muka ya. Kalau wajah tuh mungkin yang besarnya. Nah, berarti harus ada di atas layer wajah. Muka itu harus ada di atas layer wajah. Nah, saya biasanya menaruh mata. Mata itu ada di bawah garis. Oh, saya biasanya ambil apa namanya? Saya bisa gedein apa namanya diameter pensilnya. Kemudian saya taruh matanya di apa namanya di bawah garis yang saya buat pertama kali. Dan cenderung center ya, cenderung ke tengah, bagian di tengah garis. Kemudian jangan lupa saya kasih alis. Dan bisa kita ganti-ganti bibirnya. Bibirnya mungkin kita sekarang senyum atau senyum lebar, atau senyum kucing. Terserah ya, kita mau kasih apa sesuai kesukaan masing-masing. Atau misalnya kita nggak suka, ya udah kita cemberut aja. Jadi nanti yang ngebuat apa namanya kontur wajah itu, maksudnya ekspresi wajah itu mukanya ya. Kita sekarang senyum aja. Senyum itu saya bibir biasanya ada di atas garis yang bawah.
Sampai sini ada pertanyaan untuk teman-teman? Oke. Nice. Sekarang udah jadi ya. Udah jadi seperti ini. Sekarang karena kita mau menghilangkan gambar sketch yang pertama itu, kita buka lagi tempat layer kita. Layer kita dibuka, terus layer yang pertama atau layer yang paling awal itu kita tutup. Mungkin kalau di Adobe Sketch ada gambar mata gitu ya, di samping layer itu ada gambar mata, atau di Medibank juga ada gambar mata. Boleh matanya itu diklik, nanti dia bakal menghilang. Kalau di Procreate ada gambar centang ya, centangnya dihilangin. Gitu. Jadi hilang kan sketch yang pertama. Kalau misalnya gambar matanya dihilangkan. Oke. Kemudian karena saya ini menggambarnya yang mudah-mudah aja. Untuk pewarnaan saya biasanya menggunakan ibaratnya kalau misalnya ingat di Paint itu ada gambar tong cat itu ya. Jadi kalau dipencet langsung semua kegambar, kewarnain. Sama di Procreate juga ada, di Adobe Sketch juga ada, Medibank juga ada gambar tong catnya itu. Kalau di Medibank itu ada di atas yang di HP ya, itu ada di atas gambar kotak. Kalau di Adobe Sketch nanti gambar tong paint-nya itu ada di samping gambar penggaris. Di samping gambar penggaris. Kalau di Procreate nanti tinggal warnanya itu yang di sebelah kanan warna bisa langsung di drop and drag. Di drag and drop, kebalik, drag and drop. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan nggak ada. Nah, kemudian kita coba ke layer yang wajah. Untuk yang sudah selesai, kita layer wajah. Layer wajah itu ada di layer kedua ya, kalau di tempat saya. Kita coba untuk mendrop warna kepada wajah tersebut. Nah, saya udah punya color palette ya di sini. Untuk yang belum punya color palette, nanti bisa di-define color palette-nya, atau bisa kalian coba-coba ngewarnain. Nah, untuk yang kesulitan untuk nyari warna, nanti ada link-link untuk mencari warna. Ada misalnya Adobe Color, ada Colors, terus ada website lain yang nanti bakal saya share. Udah saya share ya di chat itu, di dalam PDF-nya. Saya biasanya pakai yang tone color yang Asia, warna agak kemerahan, putih kemerahan. Saya tinggal drag and drop. Jadi untuk ebene yang bukan, untuk shape yang sudah tertutup, biasanya dia langsung bisa terisi. Sampai sini ada pertanyaan? Sulit ya untuk teman-teman? Oke. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, sudah sampai pengisian warna di wajah. Kalau misalnya nggak bisa ngisi warnanya, misalnya saya contohin, wajahnya itu bolong, ada satu garis yang nggak tertutup seperti ini contohnya. Ini saya hapus ya ceritanya. Ada garis yang bolong. Itu tidak bisa kita menggunakan tombol warnai semua ke dalam shape tersebut. Jadi misalnya saya
ada garis yang bolong, saya taruh sini, pasti dia semua akan terwarnai. Karena ada yang bolong. Jadi yang bolong itu harus kita tutup. Baru bisa terwarnai dengan sempurna. Kita ulang lagi. Warnanya jangan ini. Warnanya ini. Nah, seperti itu. Sama juga ya untuk yang di Adobe Sketch. Juga sama, jadi garisnya itu harus tertutup dengan sempurna, atau di Medibank juga sama. Garisnya itu harus tertutup sempurna supaya bisa diwarnai secara keseluruhan. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti sampai sini. Setelah itu, setelah warna kepala sudah diwarnai atau wajah sudah diwarnai, saya kembali ke kerudung. Nah, saya pengen warnain kerudung saya. Warna kerudung saya sekarang warna hijau telur asin. Nah, kebetulan saya karena sering gambar hijau telur asin, saya udah punya di palette color saya, di color palette saya. Kemudian saya tinggal jatuhkan warnanya ke situ. Apa bisa diikutin untuk yang pakai HP dan pakai pensil? Kalau pensil mungkin harus punya pensil warna ya, dan diwarnainya manual. Kalau yang digital bisa langsung gunain tools yang ada, yaitu drop and drag, drag and drop, saya kebalik terus namanya. Sudah sampai sini. Kemudian biasanya saya memberikan blush on di pipi gambar saya. Saya akan menambahkan layer tambahan di atas wajah. Di atas wajah. Oke, sepertinya lagi pada serius semua. Saya ngasih layer tambahan di atas wajah. Biasanya saya nggak pakai pulpen yang sama untuk blush on, karena kita bayangin ya, kalau blush on kan biasanya tipis-tipis dan lebih ke lebih nggak jelas gitu. Gimana Indah? Bisa diikutin? Bisa sok. Oke. Untuk kayak blush on itu biasanya saya menggunakan brush. Di sini saya di Procreate itu ada airbrush. Airbrush itu di atas tekstur. Mungkin kalau di Medibank nanti bisa diganti pulpennya menjadi airbrush. Ada airbrush di Medibank. Ya. Nanti kalau di Adobe Sketch bisa menggunakan. Di Adobe Sketch itu ada banyak banget pilihannya. Nanti bisa ke perpustakaan atau biblioteknya. Kemudian nanti cari brush itu bisa yang legacy. Di atas legacy ada airbrush. Ya. Kalau di Adobe Sketch itu banyak banget pilihan pulpennya. Jadi kalian bisa pilih. Nanti kalian bisa coba-coba tuh. Tinggal digedein, dikecilin, transparansinya dimainin. Ini di Adobe Sketch ya. Seperti itu airbrush bentuknya. Nah, kalau di Procreate saya ambil yang airbrush, Weich's Mission. Weich's Mission tuh campur dengan lembut gitu ya. Jadi yang bentuknya seperti ini bisa dicari. Warnanya biasa ya kita pakai pink karena blush on. Saya kemudian saya besarin karena biar langsung kena. Seperti ini di kanan kirinya ya. Kalau kadang kemerahan kita bisa transparansinya kita mainin lagi ya, opacity-nya bisa kita mainin lagi, cocokin sama pipi, merahnya pipi yang kita mau. Oke, di sini merah banget bisa kelihatan.
Nanti kalau dikecilin pipinya makin merahnya lebih mudah. Ya. Sampai sini ada yang kesulitan? Oke, alles good. Setelah itu, sebenarnya sampai sini kalau misalnya kita mau berhenti di sini dulu, udah selesai nih. Udah jadi kelihatan wajah kan. Teman-teman yang lain jadi nggak wajahnya? Mungkin bisa dikasih lihat atau bisa di-share gimana sulit bikin kayak gini? Atau yang di kertas? Sulitnya di mana, Indah? Belum terbiasa sama Autodesk-nya ini, jadi kayak masih mikir-mikir gitu. Oke. Mikirnya kelihatan ya. Ya, itu kayak tipe gambarnya Indah deh. Aku kan ngelihat gambarnya Indah di Instagram, kayaknya tipenya kayak gitu. Tapi udah bagus. Jadi benar ya, kalau misalnya nggak terbiasa gitu kan, ya nggak terbiasa gambar di satu tools, biasanya pasti adaptasi terlebih dahulu gitu. Tapi lama-lama Indah kalau misalnya udah kebiasa, itu garisnya bakal lebih teratur gitu. Kadang kalau misalnya yang nggak biasa pakai smartphone, pakai tangan apalagi ya, nggak punya stylus, itu tuh garisnya tuh bakal geradakan gitu, bakal kayak bergetar gitu. Jadi itu tinggal latihan aja terus-terusan gitu. Untuk yang lain ada yang mau share gimana mukanya jadi apa enggak? Gimana Mama? Oke. Jadi ya tangannya begini, bagus. Ya. Untuk yang di paper saya juga kemarin coba-coba gitu ya. Jadi bisa aja, pasti selalu bisa. Mana nih dia? Gimana sih? Gak bisa kelihatan. Ya gitu. Untuk yang lain ada yang pakai Procreate. Jadi apa enggak di Procreate-nya? Ini ngeliat chat gimana sih kalau lagi share? Oh enggak ada yang ngechat. Untuk yang pakai Medibank, Dila yang pakai Medibank di PC, apakah jadi? Ini nggak ada komentar, tandanya jadi apa enggak? Dila yang di PC pakai Medibank. Oke, nggak ada balasan ya. Alright. Gak apa-apa. Mungkin kesulitan. Kalau ada kesulitan langsung ditanyain. Nah sekarang kita udahin sampai sini aja dulu atau kita mau kasih tangan say hello? Boleh tangan. Oke, boleh tangan. Soalnya tangan juga sebenarnya cenderung susah gitu ya untuk dibuat. Tangan kita pakai layer lain ya, layer di atasnya. Otomatis kan kalau misalnya kita say hello, dia ada di depan badan kita kan, jadi harus dilihat dia harus di atas layer setelahnya, layer sebelumnya. Ya. Saya biasanya kalau buat tangan dulu, sebelum saya bisa buat tangan, saya biasanya gambar tangan itu seperti ini. Mungkin teman-teman yang lain bisa pertamanya seperti ini juga. Jadi jempolnya ada, kemudian 4 tangan lainnya jadi satu, kayak pakai sarung tangan. Sarung tangan. Gitu. Tapi itu nggak masalah gitu ya, karena orang itu sebenarnya nggak ngelihat gambar secara detail, tapi lebih ke vibes-nya seperti apa. Oh dia lagi say hello emang gitu. Jadi jangan takut untuk buat gambar seperti ini kalau memang belum bisa. Tapi kalau misalnya udah bisa, saya mungkin dari pakai sarung tangan ini, coba transparansinya kita kecilin, kita kasih layer lain, kita coba bikin garis tangan. Jempol otomatis paling bawah, mulai jari telunjuk itu agak lebih panjang, kemudian jari tengah, jari manis, dan kemudian kelingking paling bawah. Ya.
Nah, ini paling gampang. Saya biasanya juga pakai tangan kayak gini. Kemudian setelah tangan, jangan lupa dia punya lengan gitu ya. Halo, gitu. Udah jadi tangan, gampang kan? Kemudian jangan lupa kita menggunakan drop and drag and drop. Kita taruhin lagi tangannya seperti ini. Ya. Tapi karena kita pakai hijab kan ya, pasti pakai baju, kita taruh layer di atasnya yaitu baju. Biasanya baju saya biasanya pakai yang kegedean. Pakai kegedean seperti itu, ditutupin aja. Terus jangan lupa jangan sampai nggak ketutup ya, harus ketutup kalau misalnya mau pakai gaya yang drop and drag. Saya kasih warna, biasanya baju saya itu pink. Saya tinggal taruh aja warnanya. Selesai. That easy. Nah kemudian jangan lupa sketch yang tangan tadi dihapus. Udah jadi deh. Ini Olivin ketawa-ketawa. Bisa nggak, Vin? Tangannya gini doang, Vin, gini. Tangannya jempol semua, Ren. Kadang aku juga gitu kok. Kadang kayak gigi gitu, nggak apa-apa, Vin. Jadi nggak masalah. Yang penting vibes-nya dari tangan itu. Gak mesti ada tangannya yang tadi pakai kayak pakai sarung tangan juga nggak masalah. Sini ada yang ngechat, so cute. Nah, makasih Mbak Isma. Ini saya BTW yang digambar itu saya kebetulan. Nggak tahu mirip apa enggak ya. Nah, udah sampai sini. Terakhir, biasanya saya itu kasih shading biar kelihatan lebih 3D gitu. Biar kelihatan lebih 3D. Shading itu tergantung tempatnya di mana, ya kan? Kalau misalnya shading dari muka gitu kan, kalau kita pakai kerudungan ada cahaya dari atas, otomatis muka bagian atas kita pasti agak lebih gelap gitu kan ya. Berarti di sini saya akan ngisi bagian atas muka dengan warna yang lebih gelap. Nah, untuk shading, ya udah ya tangan dulu, yang pada kerjain tangan dulu aja deh. Nah, ditungguin. Nah, untuk yang ada pertanyaan sambil nungguin yang lain tangannya selesai, boleh ditanyain. Resti, kalau yang Autodesk, itu kalau misalnya mau fill si tangannya, si baju lengan tangannya itu gimana ya? Sama iya. Coba kita fill, malah nge-fill semua layernya. Berarti dia nggak ketutup. Oh gitu. Garisnya nggak ketutup. Kita coba ya. Ini tangan, ambil itu ya ember catnya itu, kemudian ditaruh. Oh, jadi bisa ya, coba deh. Bisa. Yang penting dia shape-nya itu tertutup. Kalau misalnya nggak tertutup atau ada bolongnya, nanti dia bakal nutup semua page-nya itu, layernya itu. Jadi Reti contohin ada sedikit bolongan ya di garisnya. Nah, misalnya ada bolong di sini. Saya coba ambil yang tong cat itu, saya pencet, pasti semuanya ketutup karena ada bolongan, karena bolong di situ kan. Kalau bolongannya saya coba tutup, ini saya tutup, saya pencet lagi, catnya ditaruh lagi, pasti cuma itu doang yang ke warnanya. Oh iya. Ya. Kayak gitu ya. Ini BTW tangannya merah, serem banget, kita ganti aja.
Bagusnya di Autodesk Sketch itu dia punya Copic. Copic itu warna yang bagus-bagus gitu ya. Nanti bisa dicari masing-masing desain. Nah, di situ ada warna kulit itu bisa R01 ya, atau tergantung pengennya R11 juga boleh. Nanti kita kita tutup garisnya sebentar. Kita ganti garisnya. Kita tutup. Kita masukin catnya tadi, kita pencet. Nah, udah jadi tangan kan ya. Kalau misalnya kita mau coba pakein baju di Autodesk gitu ya, kita jangan lupa pakai garis. Bajunya warna apa? Pink. Kita mau pakai pink. Salah. Masih kepencet itu tinta. Jangan sampai kepencet. Kita pakai baju ini. Terus pencet tongnya. Pencet. Jadi pakai baju. Saya hapus dulu yang ini. Oke, nice. Oke, kalau gitu kita udah sampai sini. Kita jangan lupa kasih shading. Shading itu kita kasih layer baru. Tergantung shadingnya di mana ya. Kalau shading muka, Reti saranin ada di atas wajah langsung. Di atas wajah langsung. Itu shading boleh pakai warna abu-abu atau boleh pakai warna oranye. Saya kebiasaan kalau untuk muka pakainya warna oranye. Jadi langsung ditaruh di atas wajahnya itu. Bentar garisnya. Nah, kita ngebayangin ya seberapa gelap wajah kita kalau misalnya kena kerudung. Nah, ini ya paling segini lah, sekitar segini. Kemudian, tapi kan namanya shading, jangan terang-terang gitu ya. Kita transparansinya bisa kita kecilin. Sesuka kita, segelap apa. Untuk shading. Untuk shading kerudung, saya biasanya naruh di atas kerudung. Naruh di atas kerudung, warnanya abu-abu. Ya tadi udah saya bilang ya, kalau di bagian baju atau sepatu yang lain, celana itu saya pakai shadingnya abu-abu. Tapi kalau wajah atau tangan yang warna-warna kuning atau orange itu biasanya saya pakai shading juga warna orange. Nah, shading karena saya biasanya kalau pet itu ada di sini shadingnya. Kemudian lekuk di leher. Ya, lekuk di leher. Kemudian boleh tangannya sekalian. Berarti ini dia harus di atas karena tangannya warnanya di atas ya, berarti kita taruh di atas aja kalau terus sekalian. Begini. Terus jangan lupa transparansinya dikecilin supaya nggak terlalu jelas ya. Jadi deh mudah-mudahan bisa ngikutin. Sampai sini workshop menggambarnya selesai. Terus kita buka sesi tanya jawab. Kalau misalnya ada yang mau bertanya-tanya, mungkin kurang lebih sekitar 15 menit kalau pertanyaannya banyak. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, bisa kita selesaikan karena janjinya 1 jam. Mau tanya? Ya, Bilal silakan. Kalau di Procreate pakai brush yang enak yang tadi pakai apa ya? Atau brush? Itu custom sendiri?
enggak. Dari ini langsung Bilal, dari Procreate langsung. Brush yang Reti pakai itu bisa lihat ke tinte. Itu ada Künstler Tusche. Ketemu nggak? Di bawah. Bentar. Ya. Ada Künstler Tusche. Reti biasanya pakai Künstler Tusche. Oke. Ya. Jadi ada dua yang Reti suka untuk pakai pen, itu ada Künstler Tusche sama Tusch Zeichner ya, yang atas ini ya. Bedanya kalau Tusch Zeichner itu dia lebih sebentar, Reti bikin bener baru. Dia lebih nggak jelas, kurang sharp. Ya, kalau yang itu kurang sharp, sedangkan kalau yang Künstler Tusche dia sharp. Oke. Gitu. Soalnya di sini. Kenapa? Ini pakai bahasa Inggris sih, bukan bahasa Jerman gitu. Coba dicari deh apa deh itu namanya. Jadi bentuknya yang kayak gini ya, Bilal, yang apa namanya? Itu di bawah. Di sini ada sih gel pen, English Studio Pen kali ya. Ya kan gel pen, gel stiff kan, terus habis itu benar. Terus di atas gel pen itu yang dia agak lebih blurry, yang Tusch Zeichner di atas gel pen, dia agak lebih blurry. Oke, kasih. Terus kalau misalnya yang Umur Rahma, yang aku bilang agak chalky itu, dia biasanya pakai yang getrocknete tinte atau tinta yang kering. Ya, dry ink. Dia lebih chalky gambarnya seperti itu. Oh ya benar. Jadi tergantung nanti pengennya pakai pen yang mana. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau untuk di Medibank itu biasanya aku pakainya G-Pen atau pen, ya. G-Pen atau pen. Terus yang biasa aku pakai juga airbrush untuk shading gitu ya, itu pakai airbrush atau pakai pen biasa. Kalau untuk kalau untuk Autodesk itu aku biasanya pakai yang brushnya itu Legacy yang nomor 2 dari sebelah kiri. Ya, kalau yang pennya aku biasanya pakai pen normal yang ada di depan. Yang ini nomor 4 dari atas, 1, 2, 3, 4 ya. Itu pennya ada di basis. Itu yang standar biasa aku pakai. Nanti kalian bisa pilih sendiri pennya kesukaan yang mana. Udah banyak yang ngasih tahu gambar-gambarnya lucu-lucu. Oke, kalau gitu saya stop share screen-nya. Kalau ada yang mau nanya, boleh ditanyain langsung ya. Oke. Ini gimana sampai saat ini, ada pertanyaan? Kesulitan nggak nih ngerjain gambarnya? Harus diulang, betul. Jadi nanti ada ada PDF-nya ya. Nanti tinggal diikutin. Insya Allah di PDF-nya itu saya juga sebentar saya share. Jadi di PDF itu saya juga ngasih step by step-nya, ya kan, dari bulat, terus ada garisnya. Kemudian nanti kalau yang pakai kuping dikasih kuping, kasih wajah, kasih rambut, dan diwarnai. Kemudian nanti misalnya gambar gayanya yang halo tadi ya, dari mulai sketch diwarnain, terus nanti sampai pakai baju dan yang lain-lain nanti ada di sini di PDF yang saya share. Terus nanti bisa cari warna itu ada di Adobe Color untuk warna-warna, mau nyari warna, atau di Jordan Prindle sebuah blog. Terus ada di Colors. Kemudian nanti kalau misalnya udah jago dengan potret wajah, coba bisa langsung seluruh badan. Di sini juga badan bisa dicoba pakai kayak gini bentuk badannya. Karena saya biasanya pakai cute, jadi rasionya tuh 1:4
atau 5, sedangkan kalau yang nggak cute itu bisa 1:7 atau 8. Kemudian nanti kalau itu bisa di-share hasil karyanya di Instagram atau terserah udah pada ngasih chat nih ke aku gambar-gambarnya lucu-lucu banget. Terus kalau misalnya ada pertanyaan bakal ya Mbak Mela, terima kasih. Wajazakillah khair. Boleh pakai kacamata? Boleh. Sebentar. Saya share link grupnya. Kalau misalnya nanti ada yang mau bergabung ke grupnya. Sebentar, mana ya? Sebentar. Sini ada link grupnya. Kalau misalnya mau bergabung ya teman-teman. Chat di sini ya. Oke, itu nanti ada grupnya kalau misalnya mau tanya-tanya perihal gambar. Untuk saya lanjutin untuk Olivin yang mungkin minta dicontohin bikin kacamata. Sebentar, saya share screen lagi dari tabnya. Oke. Misalnya kita lanjutin yang tadi ya, Vin. Kacamata itu biasanya di mana? Ada dimasukin ke dalam jilbab gitu ya. Berarti layernya itu ada di atas jilbab. Gitu. Jangan lupa pulpennya udah pas belum? Ya, pulpennya sih. Kacamata tergantung kacamatanya kayak apa ya. Biasanya saya sih kalau kacamata kotak gitu ya. Kalau kotak bisa kayak gini. Dibenerin dulu sedikit. Nah, untuk Procreate bagusnya dia bisa kayak gini ya, di sebelah kanan kalau ditarik ke kiri bisa duplicate. Nanti setelah duplicate bisa bisa pakai tanda panah yang di atas sebelah kiri, terus tinggal di spiegel, tinggal dicerminin gitu. Kemudian jadi deh cermin yang sama dari kacamata tersebut. Tuh. Setelah itu tinggal dikasih, bisa digabung itu dengan cara ditarik kedua layernya, maksudnya digabungin jadi satu layernya. Kemudian nanti tinggal dikasih kacamatanya, tengah matanya itu, tengah kacamata, kemudian dikasih garis. Gitu udah jadi pakai kacamata. Atau kalau kacamatanya mau bulat juga bisa, kacamata bulat-bulat. Nah, bulat. Nah, mungkin saya benerin bulatnya karena nggak bulat bener. Bulat bisa kayak gini. Kemudian saya duplicate. Semua ada ya di tempat di Autodesk itu juga ada duplicate. Kemudian saya gabungin dengan garis kecil. Gitu. Itu dari pakai kacamata yang bulat. Gitu. Tinggal tergantung kacamatanya yang mana. Mau yang ini atau yang itu. Nah, yang ini jadi kayak sedikit tua. Saya bisa coba dinaikin. Nah, ini jadi lebih lucu. Terus nanti bisa dihapus ya kalau misalnya kelebihan, karena pakai jilbab kan pasti ketutupan gitu. Ya, gitu. Jadi deh. Nanti untuk yang pertanyaan kurang dimengerti atau ada pertanyaan lainnya ketika gambar, boleh langsung di chat di grup gitu ya, biar teman yang lain juga bisa tahu permasalahan-permasalahan yang kadang muncul ketika gambar. Atau kalau misalnya lagi nggak bisa ngegambar, bisa saling share ya, ini gambarku yang kayak gini gitu, atau gambarmu yang kayak gimana gitu, itu juga bisa di share. Olivin, bisa kelihatan yang pakai kacamata, Vin? Ya, easy. Oke, kalau kayak gitu ready stop lagi. Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya,
bakal ditutup workshopnya kali ini. Gak ada pertanyaan? Nice. Kalau kebingungan jangan takut ya. Gambar itu adalah sesuatu kegiatan yang sangat menyenangkan. Jadi jangan dibuat stres, santai aja ngerjainnya. Terus selalu berimajinasi dan selalu nyari inspirasi-inspirasi terus. Lihat Instagram yang suka gambar, atau lihat Pinterest, atau lihat YouTube untuk belajar dengan tools yang kalian miliki. Terus juga gambar itu nggak mahal, bisa di kertas, bisa di app yang gratis. Jadi jangan pernah takut untuk gambar. Oke, sampai sini saya sudahi saja workshop kali ini. Semua salah datangnya dari saya pribadi, otomatis. Yang benar datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Diambil yang baik-baiknya aja, teman-teman semua. Kalau misalnya ada yang kurang baik, mohon ditinggalkan. Dan terus menggambar gitu ya, sesuai dengan tujuan kalian masing-masing. Semangat gambarnya. Terima kasih. Wajazakillah khair. Juga. Ya, makasih Bilal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.